Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi trigonometri, materi matematika wajib kelas 10 semester kedua untuk aplikasi aturan sinus dan kosinus. Aplikasi pertama yaitu untuk mencari luas segitiga. Luas segitiga yang pertama kita cari adalah untuk yang diketahui sisi dan juga sudut. Artinya dua sisi dan sebuah sudut, di mana di sini sudutnya khusus yaitu sudut apit. Misal kita tahu sisi AC, sisi BC, dan sudut apitnya sudut A. Misalkan kita buat garis tinggi BD yang tegak lurus dengan AC, perhatikan pada segitiga ABD, sin sudut A itu adalah depan, yaitu BD per miringnya adalah AB, sehingga BD bisa kita dapatkan sama dengan AB dikali sin A. AB sendiri sebesar C, maka kita dapatkan hasilnya C sin A. Segitiga ABC sendiri bisa kita pandang memiliki alas AC, yaitu sebesar B, dan juga tinggi BD, yang tadi sudah kita hitung adalah C sin A. Selanjutnya menggunakan rumus luas segitiga, yaitu alas kali tinggi bagi 2, kita tinggal substitusi alasnya B, tingginya adalah C sin A, maka kita dapat rumus umumnya adalah setengah BC sin A, atau bisa kita tulis sebagai setengah sisi kali sin sudut apitnya. Yang mana ini bisa kita perluas bukan hanya untuk yang sudut A saja tapi juga untuk sudut yang lain. Jadi bisa kita tulis jadi setengah BC sin A atau setengah AC sin B atau setengah AB sin C. Perhatikan contoh berikut. Dalam segitiga ABC diketahui sudut B itu 40 derajat, sudut C itu 75 derajat dan panjang BC adalah 10 cm. Kita diminta untuk menentukan luas segitiga ABC. Karena tadi dibutuhkan dua buah sisi dan sebuah sudut, maka kita akan mencari sisi yang lain. Tetapi sebelum itu, kita akan menggunakan aturan sinus. Yang mana aturan sinus itu kan harus tahu sisi dengan perbandingan sin sudut yang ada di hadapannya. 10 cm ini ada di hadapan sudut A, berarti kita harus mencari sudut A terlebih dahulu. Karena sudut A ini dalam segitiga yang jumlahnya 180 derajat, berarti sudut A adalah 180 derajat yang dikurangi jumlahan dari 40 derajat dan 75 derajat. Hasilnya adalah 65 derajat. Maka gambarnya akan bisa kita dapatkan seperti ini. Kemudian dengan aturan sinus, A per sin A akan sama dengan B per sin B, berarti A itu kan 10 cm, sin A-nya sin 65 derajat, B itu sisi AC, sin sudutnya adalah 40 derajat. Maka kalau kita kalikan silang dan kita pindah ruas, akan kita peroleh AC itu adalah 10 kalinya sin 40 derajat dibagi sin 65 derajat. Mengingat ini bukan sudut istimewa, maka kita akan menggunakan kalkulator untuk menghitung 10 dikalikan sin 40 derajat dibagi dengan sin 65 derajat. Yang mana hasilnya kalau kita ambil 2 digit di belakang koma adalah 7,09 cm. Jadi kita dapat sisi AC sebesar ini. Maka untuk luas segitiganya akan kita dapatkan setengah kali sisi sin sudut apitnya, berarti setengah kali 10 cm kali 7,09 kali sin 75 derajat. Kita hitung, setengah itu berarti 1 bagi 2 dikalikan 10 dikalikan tadi 7,09 kan hasil ini, jadi saya tuliskan answer saja seperti ini, masih dikali dengan sin 75 derajat. Kalau kita ambil 2 digit di belakang koma, akan kita peroleh 34,25. Dengan demikian, luas segitiga ABC adalah 34,25, satuannya cm kuadrat. Baik, sekarang kita lanjut untuk luas segitiga kedua apabila yang diketahui adalah 3 buah sisinya. Jadi panjang ketiga sisinya kita ketahui, kita akan mencari rumusnya. Kita perhatikan lagi rumus luas segitiga yang tadi, yang adalah setengah BC sin A. Kemudian teman-teman ingat lagi identitas trigonometri, kalau sin kuadrat sudut tambah cos kuadrat sudut itu sama dengan 1, maka kalau cos kuadratnya yang dipindah ruas ke kanan akan kita dapatkan 1 min cos kuadrat A. Ini bentuk A kuadrat min B kuadrat bisa dijabarkan jadi A plus B kali A min B, yaitu 1 plus cos A kali 1 min cos A. Terus kita ingat lagi dari aturan kosinus, itu rumusnya kan A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, berarti B kuadrat plus C kuadrat, dikalikan 2 kali sisi-sisinya BC dikalikan kosinus sudut A.
Kalau kita tulis ulang supaya menjadi cos A sama dengan, akan kita peroleh B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat masih dibagi 2BC. Cos A ini akan kita substitusi ke persamaan sin kuadrat A. Di sini saya sudah memberi warna merah untuk cos A, akan kita substitusikan ke sini, maka akan kita dapatkan persamaannya sebagai berikut. Setelah itu kita lakukan penyamaan penyebut, maka 1 ini akan menjadi 2BC per 2BC, sedangkan yang sebelah kanan juga sama, cuma bedanya karena di sini tandanya negatif, maka negatif dikalikan ini semua, berarti tanda di sini jadi ikut negatif, tandanya punyanya C kuadrat juga negatif, terus yang A kuadrat karena min kali min jadinya plus. Selanjutnya, bentuk ini bisa saya tulis ulang supaya nantinya bisa kita keluarkan dalam bentuk kuadrat sempurna, maka B kuadrat plus 2BC plus C kuadrat nanti bisa dikeluarkan menjadi B plus C dikuadratkan. Kalau bentuk yang di sini karena tandanya di sini ada min, di sini ada plus, ini bisa ditulis jadi min B kuadrat plus 2BC min C kuadrat, atau min dalam kurung besar bahwa B kuadrat dikurangi 2BC ditambah C kuadrat. Jadi kita tulisnya di yang paling bawah ini, terus A kuadratnya saya pindah posisinya ke depan. Nanti yang belakang ini akan menjadi B min C dikurung kuadrat. Atau bisa ditulis hasilnya seperti ini. Terus kita perhatikan nih, ini depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Itu adalah depan plus belakang dikalikan depan min belakang. Dengan cara yang sama, juga kita dapat depan plus belakang dikali depan min belakang. Lalu, ini kan tadi sin kuadrat A. Kalau kita mau cari sin A, berarti ini semua di akar. Karena ada 2BC kali 2BC, di bagian penyebut dia bisa keluar jadi 1/2BC, sedangkan sisanya ini saya tulis dalam akar. Kemudian di sini saya berikan warna-warna yang berbeda, karena nanti akan kita tunjukkan bahwa nanti ini bisa dinyatakan dalam hasil yang lebih sederhana. Di sini saya urut ya menulisnya A plus B plus C dengan warna ungu, B plus C min A dengan biru tua, A plus B min C dengan biru muda, dan A min B plus C dengan warna hijau. Kita misalkan persamaan terakhir ini adalah persamaan 1. Selanjutnya kita perhatikan, misalkan keliling segitiga, setengahnya ini dinotasikan sebagai S. Berarti keliling segitiga itu kan sisinya tadi A, B, C, berarti setengah kelilingnya adalah setengah kali A plus B plus C dinotasikan S. Maka akan kita dapatkan bahwa A plus B plus C setengahnya pindah ruas ke kanan akan menjadi 2S. Ini bentuk yang tadi saya beri warna ungu. Jadi nanti akan kita substitusi, kita ganti menjadi 2S. Bentuk berikutnya yang warna biru tua tadi adalah B plus C min A. Ini kan bisa saja saya tulis supaya muncul A, berarti saya tambahkan A di depan, menjadi A plus B plus C. Karena saya menambah A di depan, berarti saya juga harus mengurangi A. Padahal di sini sudah ada min A, berarti masih dikurangi 2A. A plus B plus C-nya adalah 2S, masih dikurangi 2A, dikeluarkan 2-nya akan kita peroleh 2 kalinya S min A. Bentuk ketiga yang warna biru muda, A plus B min C, ini dengan cara yang sama nanti akan kita peroleh 2 kalinya S min C. Dan yang warna hijau, A min B plus C akan kita dapat 2 kalinya S min B. Kita punya persamaan 2, 3, 4, dan 5. Persamaan-persamaan tersebut akan kita substitusi ke persamaan pertama tadi. Sudah saya tulis secara urut sehingga akan kita dapatkan 1/2BC akar dari yang pertama tadi 2S, yang kedua itu 2S min A, ketiga 2S min C, dan terakhir adalah 2 kali S min B. Kemudian, perhatikan ini kan 2 kali 2 kali 2 kali 2, berarti 16. 16 di akar berarti keluar akan jadi 4. Kalau kita keluarkan dari akar, berarti kita punya 4/2BC. 4 sama 2-nya dicoret, sisanya tinggal 2 di atas, berarti kita punya 2/BC dikalikan yang masih dalam bentuk S semua, seperti ini. Kemudian, kita akan mensubstitusi persamaan sin A ini ke dalam rumus luas segitiga ABC yang setengah BC sin A. Berarti kita punya setengah BC dikalikan sekian ini. Perhatikan ada BC di penyebut maupun pembilang, ada 2 di penyebut dan juga pembilang. Jadi ini bisa kita coret. Dengan demikian kita dapatkan rumus luas segitiganya adalah akar yang masih dalam S ini. Secara umum, dapat kita tulis jadi akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Dengan S adalah setengah keliling ABC. Ini rumus kalau teman-teman diketahui panjang ketiga sisi.
Rumus ini dikenal juga sebagai rumus Heron, yaitu tokoh matematika dari Yunani yang menemukan rumus luas segitiga dengan menggunakan aplikasi trigonometri. Sekarang kita masuk ke contoh soal, diketahui segitiga ABC dengan panjang ketiga sisinya diketahui, lalu kita diminta mencari luas segitiga. Karena tadi kita sudah menurunkan rumus Heron, kita akan menggunakan rumus tersebut untuk mencari luas segitiga. Maka langkah pertama kita cari setengah kelilingnya terlebih dahulu, berarti setengah dari 8 tambah 6 tambah 4, hasilnya adalah 9. Setelah itu dengan rumus akar S, S min A, S min B, S min C akan kita dapatkan. A-nya tadi kan 8, B-nya 6, C-nya 4. Jadi kalau ini dikurangi akan kita dapat 9 kali 1 kali 3 kali 5. 9 sendiri adalah 3 kuadrat. Sehingga ini bisa keluar dari akar. Dengan demikian sisanya 3 kali 5 itu kan 15 dalam akar. Jadi luas segitiganya adalah sebesar 3 akar 15 cm kuadrat. Baik, sekian dari saya untuk aplikasi aturan sinus dan kosinus untuk mencari luas segitiga. Sampai ketemu di video berikutnya untuk aplikasi aturan sinus dan kosinus untuk materi jurusan 3 angka.